Perkenalkan lagi, nama saya Rodiatul Adawiyah NIM A1A2211025 dengan dosen pengampu Ibu Ani Wahyuni SPD MPD. Jadi di sini saya akan membahas tentang masuknya bangsa Eropa ke Asia Tenggara. Masuknya bangsa Eropa ke Asia Tenggara. Masuknya bangsa Eropa ke Asia Tenggara pertama kali ditandai dengan kedatangan bangsa Portugis pada abad 16 Masehi. Tujuan kedatangan bangsa Eropa tersebut hanya sekedar berdagang dan mencari rempah-rempah. Namun tujuan berdagang dan mencari rempah-rempah berubah menjadi keinginan menguasai dan memonopoli seluruh perdagangan yang ada di Indonesia. Kemudian berkembang lagi menjadi menjajah dan memegang penuh kekuasaan terhadap negara yang didatanginya. Dampak yang ditimbulkan dari penjajahan ini sangat besar pengaruhnya terhadap seluruh aspek kehidupan, terutama bagi negara yang dikuasai. Salah satu aspek kehidupan yang memperoleh pengaruh cukup besar yaitu aspek kebudayaan. Dalam hal ini telah terjadi percampuran dan perpaduan dua kebudayaan antara bangsa pendatang dengan bangsa setempat. Hal ini dapat timbul karena bangsa Eropa telah lama menetap di Asia Tenggara, sehingga proses interaksi antara bangsa pendatang dengan bangsa setempat hampir terjadi setiap hari. Proses interaksi inilah yang nantinya akan melahirkan kebudayaan baru dan berkembang mengikuti zaman. Arsitektur bangunan kolonial yang berkembang di Asia Tenggara umumnya telah mengalami penyesuaian dengan kebudayaan setempat. Dalam hal ini, bangunan atau tempat tinggal merupakan bagian penting yang selalu ada dalam setiap peradaban hidup manusia. Dalam hal ini gereja merupakan salah satu bangunan yang berdiri. Saat itu bangsa Eropa datang ke Asia pada tahun 1487. Armada Portugis yang dipimpin Bartolomeus Dias mengitari Tanjung Harapan dan memasuki perairan Samudra Hindia. Selanjutnya pada tahun 1498, pelayaran dilanjutkan di bawah pimpinan Vasco da Gama sampai di Calicut dan Goa, India. Kedatangan Portugis ke Asia Tenggara membawa perubahan dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama di kawasan ini. Portugis adalah bangsa Eropa yang pertama kali datang di wilayah ini. Ambisi Portugis untuk mendominasi perdagangan dan menyebarkan agama Katolik telah mengganggu para penguasa dan pelaku ekonomi setempat. Kedatangan Portugis dianggap sebagai saingan bahkan ancaman. Ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan Portugis dalam menaklukkan dua benua ini. Faktor yang pertama adalah kemajuan teknologi dalam navigasi, konstruksi kapal untuk berdagang dan perang, dan teknologi senjata. PD Albuquerque singgah di Pasai, dan tiba di perairan Malaka sekitar awal Juli tahun 1511. Setelah melakukan beberapa penyerangan, Portugis akhirnya berhasil menduduki Malaka dan memaksa Sultan untuk meninggalkan istana. Kekuasaan Portugis atas Malaka berakhir pada tanggal 14 Januari tahun 1641, ketika Portugis tidak mampu lagi mempertahankan diri dari serangan Belanda. Beberapa faktor lainnya, yaitu Portugis gagal menangani bisnis dagang di Malaka dan tindakan korupsi. Selanjutnya adanya boikot dari Jawa, sebagai pemasok utama beras ke kota ini.
blokade militer dan ekonomi yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Selama pendudukan Malaka oleh Portugis, para pedagang Muslim tidak berminat berdagang di Malaka dan beralih ke pelabuhan lainnya di Nusantara, termasuk Aceh, Johor, Deli, Perak, dan Batam. Selain itu, Portugis juga menghadapi berbagai serangan militer yang dilakukan oleh Aceh, Johor, dan Ternate. Apa latar belakang bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera? Salah satu penyebab utamanya adalah jatuhnya Konstantinopel pada 1453, dari Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur ke Kesultanan Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Mehmed II. Penaklukan Konstantinopel, sekarang Istanbul, menjadi salah satu tonggak peristiwa penting yang mengubah sejarah peradaban manusia, penjelajahan bangsa-bangsa Eropa. Bangsa Eropa sampai ke Nusantara. Putusnya jalur perdagangan Asia Eropa mendorong kerajaan-kerajaan di Eropa untuk mencari jalur perdagangan baru. Kali ini tak lewat darat yang sudah dikuasai Turki Utsmani tertutup, sedang mencari jalur lain lebih sulit dan berbahaya. Maka, dicobalah menelusuri surga rempah-rempah lewat pelayaran. Laut menjadi jalan yang ditempuh bangsa Barat untuk menemukan rempah. Portugis dan Spanyol menjadi yang pertama melakukan penjelajahan. Mereka akhirnya berhasil mencapai kepulauan rempah-rempah di timur jauh alias Asia Tenggara. Tahun 1512, armada laut Portugis sampai ke Malaka. Portugis tiba di Kepulauan Nusantara dengan membawa serta 1.200 orang dan 17 atau 18 buah kapal. Ini merupakan awal mula kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Beberapa peristiwa yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Perang Salib. Perang Salib merupakan perang yang melibatkan masyarakat dari Eropa melawan Turki Seljuk dan orang Arab. Perang ini berlangsung selama 200 tahun dan terbagi menjadi 7 periode. Perang ini disebut Perang Salib oleh orang Kristen, dan Perang Suci oleh kaum Muslim. Perang Salib disebabkan karena perebutan kota Yerusalem. Perang yang berlarut-larut ini membuat jalur perdagangan Asia Eropa menjadi terputus. Perang ini juga berdampak pada habisnya kekayaan bangsa Eropa karena dialokasikan untuk peperangan. Dan yang kedua, jatuhnya Konstantinopel tahun 1453. Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel. Kota ini sebelumnya termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Romawi Bizantium. Perebutan Konstantinopel ini dipimpin oleh Raja Turki, Sultan Muhammad II. Konstantinopel, sejak lama merupakan kota yang diperebutkan, bukan hanya karena sejarah kejayaannya, namun juga karena kota ini merupakan salah satu titik penting dalam jalur perdagangan darat yang menyambungkan Eropa dengan Asia. Setelah Konstantinopel diduduki Turki Utsmani, jalur perdagangan darat Asia Eropa terputus. Hal tersebut dikarenakan Turki Utsmani melarang orang-orang Eropa melewati Konstantinopel. Di sisi lain, permintaan barang, terutama rempah-rempah yang merupakan komoditas mahal di Eropa, meningkat. Hal ini memaksa bangsa-bangsa Eropa mencari jalur-jalur perdagangan lain selain Konstantinopel. Dan yang ketiga, mencari kepulauan rempah-rempah M.C.
Relief dalam sejarah Indonesia modern tahun 1200 sampai tahun 2004-2007 menyebutkan, alasan terbesar kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia atau Nusantara adalah demi rempah-rempah. Rempah-rempah adalah bahan baku yang berharga di Eropa. Bangsa Eropa menjadikan rempah sebagai bahan baku obat, parfum, makanan, dan yang terpenting adalah pengawet makanan. Orang-orang Eropa kala itu mesti menyembelih semua ternaknya. Jika tidak, ternak akan mati karena suhu dingin. Daging hasil ternak tersebut mesti diawetkan, namun bahan pengawet makanan waktu itu adalah rempah. Terputusnya jalur perdagangan karena Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani membuat bangsa Eropa tergerak untuk mencari jalur perdagangan rempah sendiri. Selain India, Kepulauan Nusantara waktu itu sudah terkenal sebagai penghasil rempah. Pala, lada, dan terutama cengkeh adalah komoditas bernilai sangat mahal. Namun, Portugis, Spanyol, juga Belanda tidak datang ke Indonesia hanya untuk memenuhi kebutuhan warganya akan rempah semata. Mereka juga berniat untuk memonopoli perdagangan rempah. Yang keempat, perkembangan teknologi dan sains. Setelah kekalahan di Perang Salib, perkembangan teknologi dan sains di Eropa justru berkembang pesat seiring berakhirnya fase abad gelap dan digantikan dengan Renaissance alias abad pencerahan sejak abad ke-15 m. Selain itu, kekalahan Perang Salib membuat bangsa-bangsa Eropa menyadari kekurangan mereka dalam hal teknologi dan ilmu pengetahuan. Pada masa-masa itu, muncul teori heliosentrisme yang diperkenalkan oleh Nicolas Copernicus dan Galileo Galilei. Pembuktian bahwa bumi berbentuk bulat dan mempunyai orbit yang mengelilingi matahari dapat dilakukan setelah ilmu astronomi ditemukan dan berkembang. Teori ini membuka tabir bahwa pengetahuan orang Eropa atas dunia ternyata begitu sempit. Maka, muncul keinginan untuk mencari tahu hal-hal yang belum diketahui tentang alam semesta, keadaan geografi dunia, dan tentang bangsa-bangsa lain yang ada di belahan dunia lain. Keinginan untuk menjelajah tersebut ditunjang oleh berkembangnya teknologi pelayaran, seperti ditemukannya kompas, meriam, dan alat-alat lainnya, juga perkembangan ilmu astronomi dalam navigasi pelayaran. Teknologi dan pengetahuan membuat pencarian tempat penghasil rempah-rempah dapat dilakukan melalui laut, tidak melalui darat yang sudah terputus karena jatuhnya Konstantinopel. Dan yang terakhir, semangat 3G pada akhirnya, penjelajahan samudera yang dilakukan bangsa-bangsa Eropa disertai semangat 3G, yakni gold kekayaan, glory kejayaan, dan gospel menyebarkan agama Nasrani. Gold berarti keinginan memperoleh kekayaan di wilayah-wilayah baru yang ditemukan. Kekayaan yang dieksploitasi dari daerah baru itu kemudian digunakan untuk kepentingan kerajaan, negara imperialis. Glory diartikan sebagai kejayaan atau untuk menguasai wilayah yang didatangi dan dijadikan sebagai koloni. Indonesia, misalnya, pernah cukup lama menjadi jajahan Belanda. Gospel merupakan misi menyebarkan ajaran Nasrani, Kristen Katolik, dan Kristen Protestan. Misionaris bangsa-bangsa Eropa menyebarkan agamanya di wilayah-wilayah baru yang mereka datangi. Putusnya jalur perdagangan Asia Eropa mendorong kerajaan-kerajaan di Eropa untuk mencari jalur perdagangan baru. Kali ini, tidak melalui darat yang sudah dikuasai oleh Turki Utsmani. Mereka mencari jalur lain yang lebih sulit dan berbahaya, yaitu mencoba menelusuri surga rempah-rempah lewat pelayaran. Laut menjadi jalan yang ditempuh bangsa Barat untuk menemukan rempah-rempah. Portugis dan Spanyol menjadi negara yang pertama melakukan penjelajahan. Mereka akhirnya berhasil mencapai kepulauan rempah-rempah di timur jauh alias Asia Tenggara. Pada 1512,
armada laut Portugis sampai ke Malaka. Portugis tiba di Kepulauan Nusantara dengan membawa serta 1.200 orang dan 18 buah kapal. Ini merupakan awal mula kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Spanyol kemudian datang ke Kepulauan Nusantara setelah Portugis. Belanda lantas mengikutinya, bahkan memiliki pengaruh yang jauh lebih dalam daripada dua bangsa Eropa sebelumnya. Ini dikarenakan penjajahan yang Belanda lakukan berlangsung sangat lama. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai masuknya bangsa Eropa ke Asia Tenggara.